Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soli Septiani Lubis dan saya dari kelompok 4. Saya akan menjabarkan sedikit tentang SDLC. Tujuan SDLC adalah untuk menyediakan alur terstruktur yang berkualitas agar dapat menyelesaikan dalam waktu yang singkat dan biaya yang rendah, tetapi tetap memenuhi harapan klien. Tujuan penerapan SDLC yaitu untuk antisipasi kesalahan pada saat merancang dan membangun sistem atau software, sehingga bisa menjadi antisipasi perbaikan dan pengerjaan ulang. Tahapan-tahapan SDLC yaitu yang pertama ada analisis, yang dimana analisis untuk menguji sistem yang ada. Yang kedua, dari tahapan SDLC yaitu desain. Yang ketiga ada kode atau coding. Yang keempat ada testing. Semakin canggih dan semakin besar software yang akan dibuat, maka akan semakin banyak tahapan dari SDLC tersebut. Model metode pengembangan sistem yang pertama ada waterfall, di mana waterfall SDLC bersifat sequential linear. Metode ini merupakan metode sederhana di antara metode-metode yang ada. Metode ini paling cocok untuk pengembangan perangkat lunak. Tahapan-tahapan waterfall ada 3. Yang pertama ada analisis, yaitu pengumpulan fakta pada sistem yang ada. Yang kedua ada desain, perancangan sistem, rancangan struktur data, arsitektur software, dan representasi antarmuka. Rancangan sistem yang digunakan saat ini yaitu UML atau Unified Modeling Language, di mana UML ini untuk merancang dan mendokumentasikan sistem. Gambar relasi antar objek menggunakan ERD, di mana ERD akan ditransformasikan ke bentuk logical record structure. Yang ketiga ada metode pengkodean atau metode coding. Metode pengkodingan menggunakan bahasa pemrograman yang mana hasilnya nanti suatu program komputer atau software yang sesuai dengan desain yang ada. Metode pengkodingan itu menggunakan bahasa pemrograman yang mana hasilnya nanti suatu program komputer atau software yang sesuai dengan desain yang ada. Untuk bahasa pemrograman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, bisa berbasis web, berbasis mobile, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopita Sarunasution, saya dari kelompok 8 SI 3E. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan teman saya tadi. Pada tahapan ini, tentu saja dilakukan pengujian pada perangkat lunak, software, ataupun sistem yang sudah dibangun pada tahapan sebelumnya dari segi logika dan fungsional. Metode yang berikutnya yaitu metode prototyping. Apa itu metode prototyping? Metode prototyping adalah SDLC yang dimulai dari tahapan menganalisis kebutuhan, yang mana informasinya itu didapatkan dari klien atau dari pihak yang membutuhkan atau yang akan menggunakan sistem atau software ini nantinya. Dilanjutkan ke tahap desain serta dibuat program. Contohnya program inilah yang disebut dengan prototype. Setelah program yang terjadi, maka program contoh ini akan diserahkan ke klien atau pihak yang akan menggunakan aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan evaluasi dari mereka, apakah program ini sudah mewakili ekspektasi mereka ataupun masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah dari hasil evaluasi ini nantinya. Akan menjadi bahan review dan menjadi bahan perbaikan, kemudian dilanjutkan dengan mendesain ulang program prototyping ini. Nah, keempat, tahapan ini akan terus-menerus berlangsung sampai nanti customer atau klien menyatakan bahwa program ini benar-benar sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Setelah itu, barulah program atau sistem dikembangkan sesuai dengan hasil evaluasi akhir.
Nah, materi selanjutnya yaitu Rapid Application Development, atau yang disingkat dengan metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang bersifat incremental. Nah, berikut ini adalah tahapan, yaitu yang pertama tahapan business modeling atau pemodelan sistem, di mana pada tahap ini dianalisis informasi yang terkait dengan proses bisnis. Nah, yang kedua yaitu data modeling. Data modeling ini dari hasil analisis dimodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atribut beserta relasinya dengan data-data atau objek-objek yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah proses modeling. Pada tahapan ini diimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan. Berikutnya adalah application generasi atau pembuatan aplikasi yang kita ketahui dengan coding. Tentu saja pada tahapan ini diimplementasikan proses-proses dan data-data yang akan menjadi sebuah program komputer, dan tahap terakhir dilakukan pengujian. Nah, segitu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Azahari Harianja dari kelas SI 3I. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tentang metode iteratif and incremental. Metode ini merupakan metode yang mengkombinasikan proses-proses pada metode waterfall dan metode prototype, yang mana menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pengembangannya. Metode ini dimulai dari tahap perencanaan matang, maka dilakukanlah tahapan-tahapan yang ada pada metode, yaitu dimulai dari tahapan setelah analisis selesai dilakukan, maka dilakukanlah tahap desain atau perancangan sistem waterfall berdasarkan hasil analisis tersebut. Kemudian dilanjutkan pula dengan tahapan pengkodean implementasi desain. Jadi program komputer dilanjutkan lagi dengan ujian. Hal ini akan terus berlanjut dan terus berlangsung, sama halnya pada metode prototyping. Seberapa banyak apa kaitan ini diulangi tergantung kebutuhan dari sistem yang dikembangkan. Bedanya dengan metode prototyping, pada metode iteratif dan incremental ini tidak dibutuhkan evaluasi dari customer atau klien. Cukup dilakukan pengujian oleh pihak-pihak internal saja, dan jika sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tahap perencanaan dan analisis, maka tahapan ini dilanjutkan dengan tahapan deployment, yang merupakan tahapan akhir dari metode iteratif and incremental ini. Sekilas kita lihat, metode iteratif and incremental ini memang mirip dengan metode prototyping. Namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada metode iteratif dan incremental ini tidak membutuhkan evaluasi dari customer atau klien, dan cukup dilakukan pengujian oleh pihak-pihak internal saja. Hadirnya metode ini juga merupakan suatu solusi untuk mengatasi kelemahan pada metode waterfall yang tidak mengakomodasi iterasi atau perulangan, dan mengatasi kelemahan-kelemahan pada prototipe yang memiliki proses terlalu pendek. Baiklah, metode terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah metode spiral. Metode spiral bisa dikatakan adalah kebalikannya dari metode sebelumnya, yaitu iteratif and incremental, di mana metode Spanyol ini memadukan antara metode prototype namun dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari metode waterfall. Jadi kebalikannya, ya, di mana pada metode iteratif and incremental yang diterapkan adalah tahapan-tahapan metode waterfall di dalam skema prototyping, sedangkan di metode spiral ini menjelaskan tahapan-tahapan prototyping pada metode waterfall. Dengan hadirnya metode ini diharapkan dapat
menyediakan pengembangan sistem dengan cara yang cepat pada perangkat lunak atau software yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya. Jadi update terus seperti itu. Mental yang ditetapkan adalah tahapan-tahapan dalam skema prototyping, sedangkan di metode baru ini diterapkan tahapan-tahapan to typing. Metode spirulina ini dibagi menjadi beberapa task region atau wilayah kerja. Terdapat 4 task region, yaitu region Firman, di mana pada region ini terdapat tahapan recruitment, gathering, atau pada metode-metode sebelumnya kita ketahui dengan tahapan perencanaan. Berikutnya ada region risk analysis. Nah, dari game ini dilakukan tahapan-tahapan analisis serta membangun prototipenya, di mana hasil prototipenya nanti yang akan menjadi acuan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Pada tahapan riset analisis ini juga diperkirakan resiko dari segi teknis maupun manajemen dalam setiap proses hal sistem ada, karena umumnya metode SPIR ini memang digunakan untuk mengembangkan sistem dengan skala besar. Jadi sangat perlu dilakukan analisis untuk memperkirakan resiko dari segi teknis maupun dari segi manajemen pada tim yang mengerjakan proyek ini. Kemudian pada region ketiga, yaitu region engineering, dilakukan pengembangan dari prototipe yang sudah disediakan pada tahapan sebelumnya. Dan region yang terakhir adalah region evaluation atau evaluasi. Region evaluation adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil assessment dan penilaian. Sedangkan region evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan tentang materi tadi. Jika ada kata-kata yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf.